apa kabar? Sehat selalu ya, bahagia selalu, damai sejahtera, semangat luar biasa. Kali ini Bunda Di sedang membahas membina harga diri. Apa itu maksudnya? Ya, bagaimana kita dapat mengatasi perasaan rendah diri? Pertama, kita harus mempertimbangkan dengan jujur segi-segi yang baik dan buruk pada diri kita, dan kita dapat mendapati bahwa banyak apa yang dianggap sebagai kekurangan kita sebetulnya itu tidak begitu penting. Bagaimana kita bisa mengenal sifat-sifat yang benar-benar buruk seperti cepat marah atau mementingkan diri sendiri. Ya, dengan sungguh-sungguh kita harus mencoba mengatasi masalah ini. Dengan harga diri kita pasti akan tumbuh. Di samping itu, kita jangan melupakan segi-segi yang berharga yang sudah kita miliki. Mungkin kita tidak merasa bahwa kecakapan memasak atau mengganti sesuatu, ya misalkan mengganti ban, ya itu merupakan hal yang penting. Tetapi orang lapar atau mengendarai mobil itu bisa mengalami ban kempes. Pasti akan mengagumi keterampilan kita ketika kita bisa mengganti hal-hal tersebut. Pikirkan juga sifat-sifat yang baik pada diri kita. Misalkan, apakah kita suka belajar, apakah kita sabar, apakah kita tenggang rasa, murah hati, baik hati. Nah, sifat-sifat ini jauh lebih berharga daripada kekurangan-kekurangan kecil di dalam diri kita. Ada banyak hal yang bisa dipertimbangkan di dalam hidup kita itu ya. Kita bisa menetapkan cita-cita yang realistis. Apa ini maksudnya? Bila kita ingin meraih sesuatu, kekecewaan pahit pasti dapat terjadi. Namun tetapkan cita-cita yang kita capai, bagaimana dengan mempelajari keterampilan tertentu seperti mengetik, belajar membuat alat musik, atau menguasai bahasa-bahasa lain. Kita perlu meningkatkan kecakapan membaca atau memperluas bidang bacaan kita. Maka harga diri kita ini merupakan hal sampingan yang bermanfaat dan dari keberhasilan. Kita juga bisa bekerja sebaik mungkin. Bila kita terbiasa bekerja asal-asalan, jadi kita bisa tidak puas terhadap diri sendiri. Bahkan Tuhan mencontohkan ya di dalam kehidupan sehari-hari melalui ciptaannya, Ia menyediakan masing-masing ciptaannya ini sesuatu yang baik. Setiap saat tahap-tahap tersebut sampai selesai ciptaannya, kita dapat merasa senang, merasakan apapun yang kita lakukan di rumah, di sekolah, jika kita melakukan dengan terampil dan dengan sungguh-sungguh. Dan ketika kita bisa melakukan sesuatu bagi orang lain, ya, harga diri kita akan timbul dengan bila kita bisa duduk bersama-sama dengan orang lain, melayani dalam hal-hal yang kecil, itu bisa menunjukkan bahwa kita bisa melakukan untuk orang lain. Dan juga pilih teman dengan hati-hati. Hubungan kita dengan orang lain yang tidak bahagia itu bisa membuat hidup kita tidak karuan ya. Kita jadi tidak bisa percaya diri dengan hasil kerja yang memuaskan. Tapi dengan mereka yang memperlakukan diri kita dengan baik, kita bisa menjadi
baik juga. Jadikan Tuhan ini sebagai sahabat kita yang terdekat. Karena ketika kita menyerahkan diri kepada Tuhan, keyakinan kita itu diletakkan dengan bersahabat dengan Tuhan. Jadi kita bisa mengalami apapun, misalkan kekhawatiran, ketakutan, itu kita harus mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan kita. Dan dengan cara mendekat kepada Tuhan, kita bisa terus ada di dalam Tuhan. Lalu, apakah ada haluan yang sia-sia yang kita lakukan? Nah, pembahasan berikutnya kita akan membahas tentang ini. Apa itu haluan yang sia-sia? Salam Bunda Di.